Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 471. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Mary benar-benar kesal dengan Omes dan Najemi ini. Kedua bajingan ini mungkin pernah menindas keluarganya sebelumnya, tetapi sekarang saatnya untuk menangani mereka. Omes menatap tajam ke arah Mary. Dia benar-benar tidak menduganya. Dia sebenarnya dimarahi oleh seorang wanita. Dia juga diminta berlutut, yang merupakan penghinaan besar baginya. Kamu tidak bisa mendengar apa yang aku katakan, bukan? Mary menjadi marah dan berjalan ke arah Omes. Omes cukup takut pada Dani, tapi dia sama sekali tidak takut pada Mary. Gadis berambut kuning, apakah kamu berhak berbicara di sini? Kamu masih ingin berpura-pura menjadi kuat, kan? Mata Omes melotot dan bertanya pada Mary. Bang. Doni bergegas mendekat dan menamparkan Omes 2 kali lagi. Doni pernah disiksa dengan sangat kejam oleh Aditya sebelumnya. Hati Doni dipenuhi dengan kepanikan, dan dia baru saja melampiaskannya pada Omes hari ini. Tuan Doni, mengapa kamu masih memukuli saya? Omes kehilangan kesabaran setelah dipukuli dan bertanya pada Doni sambil menutupi wajahnya. Persetan, jika Nona Mary memintamu untuk berlutut, cepatlah berlutut. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak mau berlutut di hadapan Tuan Aditya? Omes benar-benar ingin menangis. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan begitu banyak orang? Tapi tidak mungkin. Dia tidak mampu menyinggung keluarga Doni. Omes berlutut tegak, menundukkan kepala dan berlutut di depan Aditya. Aditya memandang Omes yang sedang berlutut di kakinya, lalu memandang Najemi di sebelahnya, dan berkata kepada bos Anda sedang berlutut. Apakah kamu masih berdiri? Najemi khawatir Aditya sedang menatap dia, tapi dia tetap tidak bersembunyi. Dan Aditya melihatnya seperti yang diharapkan. Aku. Najemi tergagap ketakutan. Berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Bosnya sudah sangat berbudi luhur. Apalagi dia. Dia tidak memiliki semangat juang sama sekali sekarang. Apa yang kamu lakukan? Sialan. Doni menendang Najemi. Melihat Doni bekerja sangat keras, Aditya sedikit tercengang. Najemi juga maju dan berlutut di depan Aditya, berlutut sejajar dengan Omes. Omes, kamu bisa menghancurkan rumah keluarga Taufik, tapi kamu harus membayar harga normal. Bukankah terlalu jahat jika kamu menurunkan harga seperti itu? Aditya bertanya pada Omes dengan dingin. Omes sudah menyerah. Tidak peduli betapa bodohnya dia. Dia dapat melihat bahwa yang disebut Tuan Aditya ini sangat mengagumkan. Omes tidak akan pernah mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Tuan Aditya, saya tahu saya salah. Saya pasti akan memberikan harga yang wajar untuk rumah keluarga Taufik. Omes tidak peduli dengan martabatnya. Harga yang masuk akal. Berapa harganya? Aditya bertanya pada Omes. Omes berpikir sejenak dan berkata kepada Aditya. Bukankah saya memberi Anda 200 juta sebelumnya? Itu terlalu sedikit. Saya akan memberi Anda 500 juta sebagai kompensasi. Ini adalah standar tertinggi. Tidak berhasil. Saya akan memberi kompensasi kepada Anda 200 juta. Kata Aditya santai. Brengsek. Omes sangat marah hingga dia hampir pingsan. Dia merasa Aditya seperti singa yang berbicara dengan keras. Tuan Aditya, apakah Anda tidak mencoba mencuri uang? Omes merasa sangat kesakitan dan bertanya kepada Aditya. Jadi bagaimana jika aku merampokmu? Aku bisa merampokmu. Wajah Aditya menjadi gelap dan dia menendang dada Omes. Ledakan. Omes ditendang begitu keras hingga dia hampir muntah darah dan jatuh ke tanah. Kamu telah meminta anak buahmu untuk sering menyiksa keluarga Taufik akhir-akhir ini, kan? Bukankah kamu seharusnya memberi mereka sejumlah kerugian mental? Aditya bertanya pada Omes dengan dingin. Seharusnya. Haruskah? Omes menahan amarahnya. Namun dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan dan terus mengangguk. Cepat dan minta seseorang mengirim uang.
Saya ingin uang tunai, Aditya berkata kepada Omes dengan tidak sabar. Hati Omes sakit. Awalnya ingin memberi keluarga Taufik 300 juta lebih sedikit. Tetapi sekarang, dipukuli dan dipermalukan. Dan menghabiskan lebih dari 1 miliar lebih. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aditya bisa membunuhnya tanpa memberinya uang. Omes memanggil anak buahnya. Minta seseorang untuk segera mengirimkan uang. Bagi pengembang seperti Omes, mengeluarkan uang tunai bukanlah masalah. Tidak lama kemudian, seseorang dari perusahaan Omes mengirimkan uang tersebut. Tuan Aditya, uangnya telah dikirim. Bisakah Anda melepaskan kami? Omes bertanya pada Aditya dengan hati-hati. Dia takut Aditya tidak akan melepaskannya. Aditya melihat bahwa itu hampir selesai dan melambai ke Omes. Omes dengan cepat berterima kasih kepada Aditya dan segera melarikan diri bersama Najemi dan yang lainnya. Tuan Aditya, jika Anda membutuhkan sesuatu di Jakarta mulai sekarang, hubungi saja saya. Hehe. Doni memaksakan senyum dan berkata kepada Aditya. Faktanya, orang ini lebih panik daripada Omes. Sekarang hanya dia dan Ridwan yang ada di sini. Dia sangat takut Aditya tiba-tiba berbalik melawannya dan menghadapinya lagi. Selamat tinggal, Tuan Aditya. Melihat Aditya mengabaikannya, Doni merasa semakin tidak yakin. Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Aditya dan mengucapkan selamat tinggal. Aditya hanya menatapnya dengan dingin dan mengabaikannya. Doni merasa malu, tapi dia tidak berani mengatakan apapun dan meninggalkan rumah Taufik bersama Ridwan. Paman kedua, Aditya sangat mempermalukan kita minggu ini. Paman ingin berjabat tangan dengannya, tapi dia tidak memberimu wajah. Kata orang yang memarahi dan berisik kepada Doni, merasa sangat tidak puas. Doni segera menutup mulut Ridwan. Tolong kecilkan suaramu. Jika Aditya mendengarnya, kita berdua akan hancur. Mengertakkan gigi karena kesal. Kenapa aku tidak ingin membunuh Aditya? Oke, Ridwan. Bukankah kakekmu mengatakan bahwa Aditya akan tamat tanpa kita mengambil tindakan? Doni berkata dengan suara galak. Kalau begitu mari kita lihat trik apa yang kakek miliki. Sial. Setelah aku menyelesaikan Aditya, aku tidak akan percaya jika aku memperlakukan Mary dengan baik. Aku tidak bisa menghadapinya. Aditya membawa Mary dan keluarganya, menyewa mobil, dan membawa mereka semua ke kota Manado. Semua anggota keluarganya datang ke kota Manado, dan Mary merasa lega sekarang. Aditya benar-benar menepati janjinya. Dalam 2 hari, dia membelikan Mary sebuah villa, yang terletak di sebelah villa tempat tinggal April dan Hendrik. Pagi ini, Aditya tiba-tiba menerima telepon dari Rianti. Tuan, bisakah Anda datang ke Palu? Suara menyenangkan Rianti terdengar. Aditya sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Rianti saat ini berada di Kabupaten Palu, mendiskusikan kerjasama dengan perusahaan lokal. Kabupaten Palu adalah daerah pesisir, dan perusahaan tersebut telah lama menjual dan menyewakan berbagai makhluk darat dan laut untuk pertunjukan komersial. Karena taman air Aditya membutuhkan lebih dari selusin paus beluga, Rianti, yang bertanggung jawab atas bisnis taman air, dikirim oleh Aditya beberapa hari yang lalu. Ada apa? Rianti, apakah kamu dalam masalah? Aditya bertanya pada Rianti. Hehe, tidak, hanya saja ketua di sini ingin mengundangmu untuk datang dan berbicara langsung. Dia ingin berteman denganmu, Rianti berkata sambil tersenyum. Bersambung.